Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan untuk anak-anak ustazah. Selamat bergabung di kelas SKI. Terutama untuk yang baru pertama kali saya ketemu ya, anak-anak jurusan IPA dan IPS. Hari ini insyaallah kita akan belajar SKI. Ya, sebelum itu mungkin perkenalan singkat dulu ya. Oke, seperti yang sudah antum dan antum ketahui, nama saya Nisha Hamira. Lahir Jakarta 15 Desember 1993. Asalnya dari Kabupaten Sorong, tepatnya di Cupa. Kemudian alumni S1 Lipia Syariah. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai belajar kita. Nah, sejarah kebudayaan Islam untuk semester ini, tepatnya untuk kelas 2 ini dimulai dengan Bani Abbasiyah, yang ternyata sangat berbeda dengan kurikulum yang dipakai dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, semester 1 kelas 2 itu dimulai dengan Bani Umayyah. Nah, sekarang materi esensial semester kelas 2 semester 1 sekarang dimulai dari Bani Abbasiyah. Oke. Sudah nggak tahu kalian kemarin sampai mana belajar. Cuman kita review, kita ulang sekilas fase-fase yang sudah kalian lewati. Oke, pertama kita belajar tentang zaman jahiliyah ya, zaman ketika Islam belum lahir atau belum ada di kota Makkah. Zaman-zaman dari sesudah fatrahnya ba'da Nabi Isa, sudah Nabi Isa sampai sebelum lahir Nabi Muhammad. Yang mana kita tahu zaman jahiliyah itulah zaman-zaman orang yang jahil ya, sampai tidak tahu, bahkan dia menentang keberadaan Islam. Kemudian kedua fase zaman Rasulullah. Di sini kita belajar tentang sejak Rasulullah lahir, kemudian fase beliau dakwah, dimulai dari dakwah di rumah yang kecil ya, di rumah kecil rumahnya Arqam, bagaimana proses beliau berdakwah yang ditolak semua orang, yang dilempari batu, dilempari kotoran. Perjuangan beliau dari dakwah yang sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi, kemudian ke dakwah yang terang-terangan. Hingga kita baca sampai akhir wafatnya Rasulullah. Kemudian sesudah itu dilanjutkan oleh para khalifah Ar-Rasyidin, khalifah yang 4. Dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana penunjukan beliau sebagai khalifah dilakukan dengan musyawarah, yang dilakukan dengan musyawarah antara para pemimpin suku, dan akhirnya keluarlah hasil bahwasanya Abu Bakar menjadi pemimpin mereka. Di sini beliau melakukan pemerangannya melawan para orang-orang yang menolak memberikan zakat, orang-orang yang mengaku nabi lanjutan saudara Rasulullah. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, pengganti Abu Bakar, yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sendiri. Kemudian selanjutnya, di zaman Umar bin Khattab itu diantara kebijakannya ada hasil keputusan yang beliau buat adalah adanya tahun Hijriah ya. Tahun Hijriah beliau merupakan penggagas utamanya. Kemudian juga di pemerintahan beliau, dia membentuk beberapa departemen-departemen yang baru untuk memudahkan dalam pemerintahan. Juga seperti beliau membagi negara ke beberapa bagian agar mempermudah jalannya suatu pemerintahan itu. Nah, kemudian beliau meninggal karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, sampai akhirnya beliau meninggal karena tusukan tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ketika masa Khalifah Utsman bin Affan ini beliau menggunakan cara yang sama dalam memerintah seperti para khalifah-khalifah sebelumnya. Nah, beliau juga di sini di akhir hayatnya beliau juga terbunuh
Nah, ketika terbunuhnya beliau, para masyarakat atau para kaum tuh terjadi pergejolakan, itu terjadi kerusuhan. Akhirnya mereka, masyarakat Madinah dan beberapa pendukung menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin mereka. Nah, di masa awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beberapa orang meminta untuk menyelesaikan atau mengusut siapa pembunuh Utsman itu supaya segera dieksekusi. Namun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengiyakan, namun tidak bisa melakukan dengan segera karena beliau ingin mengurus kekacauan yang terjadi di negara. Namun karena beliau Ali bin Abi Thalib mengakhirkan atau telat meresponnya, jadi timbullah fitnah-fitnah yang baru. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini sengaja mengakhirkan urusan ini gitu. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah dibalik terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, di masa-masa beliau inilah terjadi kekacauan yang besar sampai akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib ingin menemui Muawiyah bin Abu Sufyan untuk melakukan perdamaian ya. Jadi mereka berdua terjadilah sebuah cekcok gitu sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib ingin mengunjungi atau mendatangi Muawiyah. Namun yang terjadi adalah peperangan di antara mereka berdua. Inilah peperangan yang perdana yang terjadi antara sesama muslim, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, yang sebagaimana kita tahu bahwasanya peperangan itu dinamakan perang Siffin ya, perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Ali bin Abi Thalib. Yang dimana di pertengahan peperangan terjadi tahkim. Mereka meminta untuk diselesaikan dengan kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian masalahnya terus berlanjut hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib juga meninggal dunia. Nah, di saat inilah para pendukung Ali bin Abi Thalib meminta Hasan, anak Ali, untuk menjadi pemimpin selanjutnya, khalifah selanjutnya. Beberapa orang sudah membaiat beliau. Namun hal itu tidak diterima oleh Muawiyah. Muawiyah mengatakan tidak dibutuhkan khalifah sekarang, yang dibutuhkan adalah menyelesaikan urusan umat Islam sekarang ini. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka yang akhirnya menimbulkan yang akhirnya ditimbulkan kesepakatan di antara mereka bahwasannya Muawiyah melanjutkan kekhalifahan. Nah, dari sini, dari khalifah mulai memegang kekuasaan, masuklah dalam dinasti Bani Umayyah. Kemudian kita berpindah ke dinasti Abbasiyah langsung ya. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Oke. Pertama yang perlu kita ketahui bahwasannya dinasti Abbasiyah itu didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Nah, tepatnya pada tahun 132 Hijriah. Nah, dinasti ini berdiri selama 505 tahun. Dari 132 sampai 656 Hijriah. Yang terjadi nanti selama 4 fase kepemimpinan mereka. Nah, dinasti ini dinamakan Abbasiyah karena para pendiri mereka itu berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, kita lihat sini Abdul Muttalib berarti masih bertemu dengan nasab Nabi dari bagian kakek beliau. Jadi mereka masih satu keluarga ya. Nah, kemudian kita pindah tentang faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. Pertama di antaranya, Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Mengapa?
Karena dari segi nasab mereka lebih dekat, gitu, lebih dekat ke Rasulullah. Jadi mereka merasa berhak. Bahkan mereka merasa sejak meninggal Rasulullah, mereka merasa berhak untuk mengambil khilafah sudah Rasulullah meninggal. Karena dalam merasa dan memiliki kekeluargaan yang dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, kenapa berdiri Bani Abbasiyah ini atau dinasti Abbasiyah? Karena mereka melihat sistem pemerintahan dinasti Umayyah itu semakin jauh dari nilai-nilai agama Islam. Bahkan pemerintahan mereka itu berdasarkan monarki, mewariskan antara bapak ke anak, terus begitu terus dan terus. Maka itu menimbulkan konflik yang terjadi di masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa berdiri dinasti Abbasiyah? Karena mereka merupakan kalangan tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah. Mereka tidak diikut sertakan kembali dalam pemerintahan. Merupakan golongan yang sakit hati lah kita katakan ya. Mereka tidak ikut lagi dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, pemimpin pergerakan untuk melawan dinasti Umayyah ini adalah Ali bin Abdillah bin Abbas. Nah, beliau adalah penggerak pertama yang membentuk gerakan anti Bani Umayyah. Ali bin Abdullah bin Abbas. Namun peran beliau di dalam pergerakan ini tidak terlalu nampak. Beliau hanya membuat pergerakan yang ada. Nah, yang sangat berpengaruh itu ada 3 orang di antaranya. Yang pertama, ada Muhammad bin Ali. Yang kedua, Ibrahim bin Muhammad. Yang ketiga, Abu Muslim Al-Khurasani. Kita lihat satu persatu. Pertama, pemimpin yang pertama, Muhammad bin Ali. Nah, Muhammad bin Ali ini adalah anaknya Ali bin Abdullah bin Abbas. Oke, jadi bapaknya Ali tadi sudah mengkader atau sudah mengajarkan anaknya Muhammad bin Ali bahwasannya untuk meneruskan perjuangan bapaknya, yaitu membuat gerakan anti Umayyah. Nah, Muhammad bin Ali ini sudah beranggapan ya sejak awal bahwasannya yang berhak atas kepemimpinan sudah Rasulullah wafat itu adalah keluarga mereka. Mereka lebih berhak katanya. Kemudian dengan strateginya dia kemudian mengajak para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar mendukung dia. Dan dia menggunakan strategi seperti pemerintahan dinasti Umayyah yang tidak sesuai. Nah, kemudian dia menjadikan kota Kufah sebagai pusat pergerakan mereka. Nah, kenapa Kufah dijadikan pusat pergerakan? Karena diantaranya di dalamnya terdiri oleh Mawali dan Khurasan. Mawali itu adalah para budak atau para muslim yang bukan non-Arab, muslim Arab ataupun non-muslim yang non-Arab. Nah, mengapa beliau menjadikan Kufah? Dengan berbagai faktor ya. Mengapa beliau menjadikan Kufah sebagai pusat pergerakan? Faktor pertama, tadi ya seperti yang sudah katakan tadi, bertambahnya kekecewaan kelompok Mawali. Mawali tadi adalah budak atau budak yang sudah merdeka atau orang-orang non-Arab, selain Arab. Kemudian yang kedua, kecewanya kelompok agama terhadap dinasti Umayyah. Karena harapan para pemuka agama ini, kelompok agama ini, para khalifah atau pemimpin di dinasti Umayyah adalah seorang yang memiliki wawasan yang luas, memiliki kemampuan yang memadai. Gitu. Namun ternyata yang terlihat sebaliknya. Kemudian jadi kaum Syiah, timbulnya perlawanan dari mereka dan mereka meminta tuntut atas terjadi di perang Karbala, meninggalnya keturunan Ali bin Abi Thalib. Kemudian terakhir, retaknya persatuan antar suku-suku Arab dan lahirnya fanatisme kesukuan. Ya, di sini karena sikap fanatisme ini, maka membuat terjadilah keretakan di antara mereka. Di masa dinasti Umayyah ini memang mereka sangat mementingkan kesukuan mereka itu sendiri.
fanatisme itu sendiri seperti pemerintahan tadi, mereka mewariskan dari ayah ke anak begitu terus. Maka timbullah pergejolakan di dalam pemerintah dan juga pergejolakan di luar pemerintahan rakyatnya. Nah, kemudian pemimpin yang kedua. Pemimpin yang berpengaruh yang kedua adalah Ibrahim bin Muhammad. Nah, Ibrahim bin Muhammad merupakan anaknya Muhammad bin Ali ini. Nah, tadi di zamannya beliau gerakan itu semakin lancar dan rapi di masa dia. Dia bahkan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dari Kufah, Basrah, Mekah, dan Madinah. Kemudian bahkan dia membuat strategi ya, sampai dia bisa menggabungkan dua kelompok fanatik. Yang pertama kelompok pendukung Ali, dan kemudian juga kelompok pendukung orang-orang lain. Nah, kemudian mereka bahkan merekrut orang-orang lain yang dikader dengan baik, diberikan pemikiran tentang untuk melawan Bani Umayyah, dan kemudian menyebarnya ke berbagai tempat, di antaranya Kufah dan Khurasan, untuk disebarluaskan. Nah, kemudian ada yang terlewat. Nah, kemudian ketika Ibrahim bin Muhammad ini memegang gerakan ini, dia mulai berani untuk melakukan pemberontakan secara terang-terangan. Namun akhirnya di tahun 130 Hijriah beliau tertangkap. Nah, namun ditangkapnya Ibrahim bin Muhammad ini malah menimbulkan semangat teman-teman yang lain. Mereka semakin menjadi memberontak secara nyata, secara terang-terangan. Nah, kemudian pemimpin yang ketiga ada Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, pemimpin pergerakan yang ketiga ini merupakan salah satu anak yang dikader atau diajarkan langsung oleh Ibrahim bin Muhammad. Jadi sebelum Ibrahim ditangkap, ternyata dia sudah mengajarkan kepada satu orang, yaitu ini Abu Muslim Al-Khurasani. Dia merupakan bekas budak yang kemudian diajarkan langsung atau dikader langsung Ibrahim bin Muhammad untuk membuat gerakan anti Bani Umayyah. Ya, dia memiliki sifat yang cerdas, pribadi yang cerdas, yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan dan memimpin pergerakan. Akhirnya dia bisa mendapatkan kepercayaan atau dukungan dari Khurasan dan Persia, yang merupakan mayoritasnya isinya non-Arab ya di sini. Sampai agar ini sukses ya, agar rencana ini terjadi, memang terlaksana, dibuatlah cabang-cabang di tiap daerah. Nah, akhirnya pada tahun 132 Hijriah, Abu Muslim berhasil menglengsarkan gubernur Khurasan, yang mana pada saat itu Khalifah Marwan yang kedua sangat sibuk untuk memadamkan pergolakan yang ada di Irak. Pergolakan yang ada di Irak dan Suriah. Nah, setelah itu ternyata akhirnya Khalifah Marwan baru sadar kan, dan pergi ke daerah Khurasan. Namun karena kekuatan Khalifah Marwan itu lemah, tidak sekuat Abu Muslim dan teman-temannya, maka akhirnya Khalifah Marwan pergi dan kabur. Selanjutnya kita pindah ke fase kekuatan dinasti Abbasiyah. Fase kekuatan dinasti Abbasiyah itu ada 4 fase, cuman hari ini kita akan belajar 2 fase saja. Pertama, periode pertama dari tahun 132 sampai 247 Hijriah. Nah, periode ini bisa kita sebut dengan periode Persia. Kenapa? Karena sangat banyak pengaruh Persia dalam masa ini. Yang mana dimulai dengan pemerintahan Khalifah Abul Abbas
sampai meninggalnya Al-Mutawakkil. Nah, di fase pertama ini merupakan fase emas ya. Banyak di sini para pemimpin di masa-masa ini terkenal dengan ulama, dekat ya dengan ulama. Kemudian bahkan mereka juga ikut memberikan fatwa. Juga dikenal sebagai pemimpin yang ikut andil dalam menaklukkan dan bahkan menjadi pemimpin dalam menaklukkan negara-negara lain. Nah, wilayah kekuasaannya itu membentang ya dari laut Atlantik sampai Sungai Idrus dan dari laut Kaspia sampai Sungai Nil. Nah, di antara khalifah yang ada di fase pertama ini di antaranya adalah pertama tadi pemimpin yang pertama Abul Abbas As-Saffah. Di antara beliau berhasil mengatasi kaum Syiah dan juga kaum Khawarij. Dan juga beliau berhasil menyingkirkan tokoh-tokoh yang menghalangi pemerintahannya. Beliau dijuluki juga dengan As-Saffah, tadi Abul Abbas juga dikenal dengan As-Saffah karena artinya dalam bahasa Arab itulah orang yang menumpahkan darah. Karena beliau langsung mengeksekusi orang-orang yang menentang dia, langsung dibunuhnya. Maka dia terkenal dengan As-Saffah yang menumpahkan darah, yang sering yang terus-menerus melakukan pertumpahan darah. Kemudian di antara khalifah yang lain, pemimpin yang lain, ada Abu Ja'far Mansur. Nah, di masa beliau membentuk kepolisian, kemudian membentuk sekretaris negara, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga di masa ini ada Khalifah Abu Abdullah Al-Mahdi. Di zaman beliau membuka banyak irigasi untuk pertanian dan juga membuka pertambangan dari batu bara dan lain-lain. Kemudian di zaman ini masa yang paling puncak kejayaannya adalah di masa Harun ar-Rasyid. Di zaman beliau mendirikan fasilitas sosial dari rumah sakit, rumah farmasi, dan juga di masa beliau negara itu sangat aman dan damai. Orang tidak takut untuk berjalan pada malam hari gitu. Para pelajar juga tidak merasa takut. Bahkan di sana sulit mendapatkan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat karena kesejahteraan mereka sangat merata. Dan jasa beliau yang paling besar adalah beliau mendirikan Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan besar yang sangat megah dan memiliki koleksi yang lengkap. Kemudian yang periode kedua dari tahun 247 sampai 334 Hijriah. Nah, masa ini lebih dikenal dengan periode pengaruh Turki. Nah, kenapa begitu? Karena pada masa ini orang-orang Turki sangat banyak dia ikut campur tangannya dalam pemerintahan. Bahkan mereka memegang jabatan-jabatan yang penting. Di zaman ini terkenal dengan wibawa khalifah yang menurun. Dan juga lemahnya pemerintahan di pusat sehingga menyebabkan otonomi yang lebih besar di daerah. Karena kekacauan yang terjadi di pusat, maka sangat berpengaruh dengan arah kebijakan politik itu. Ditambah lagi dengan terjadinya muncul kaum-kaum atau klan-klan yang mengaku dirinya sebagai khalifah. Maka menjadi runyamlah keadaan kepemimpinan pemerintahan pada saat itu. Nah, di sini setelah Al-Wathiq meninggal, para jenderal dari Turki itu mengontrol pemerintahan. Jadi mereka yang memegang pemerintahan, jadi khalifah itu hanya sekedar nama saja, tapi yang mengatur semua adalah jenderal dari Turki ini. Bahkan pada masa ini kekuasaan serta pengaruh gubernur itu tidak bisa diawasi oleh khalifah. Tersebab apa? Karena para khalifah ini hidupnya dengan kehidupan yang mewah. Mereka menikmati hasil yang didapat oleh masa kejayaan di periode pertama. Akhirnya, karena pola hidupnya khalifah seperti ini bermewah-mewah, berfoya-foya, akhirnya mengikutlah yang lainnya seperti pejabat dan bangsawan yang berefek kepada rakyat mereka. Nah,
Periode kedua ini juga disebut dengan disintegrasi atau keadaan yang tidak bersatu padu yang membuat jadi kehancuran antar sesama. Nah, di antara ciri-ciri masa ini, pertama lemahnya khalifah dan dominasi oleh bagian militer. Kemudian munculnya negeri-negeri yang kecil akibat mereka berlepas diri dari dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga, munculnya gerakan yang mengatasnamakan Bani Hashim dan keturunan Ali. Dan ciri-ciri yang terakhir, adanya serangan pasukan salib ke wilayah kaum muslim. Nah, kemudian ada ini di antara para khalifah di masa dinasti Abbasiyah. Mungkin beberapa sudah pernah kita dengar nama-namanya ya. Kayak Harun al-Rashid, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, dan lain. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah sampai di sini. Jika ada yang dirasa kurang tidak jelas, bisa bertanya di classroom nantinya. Silakan cari referensi yang lain jika dirasa ada yang keliru atau ada yang salah. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.